Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Diskrit. Sekarang kita berada di pertemuan 9 tentang teori pohon atau tree dalam komputasi. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu struktur dasar pohon, yaitu misalnya ada pohon binary, ada pohon AVL, lalu ada implementasi dalam struktur data, heap, tree, dan sebagainya. Lalu kita akan memiliki studi kasus, misalnya parsing ekspresi matematika dan database indexing. Untuk struktur dasar pohon binary dan pohon AVL misalnya. Pohon dalam struktur data itu adalah struktur hierarkis dengan simpul atau node yang saling terhubung. Terdiri dari akar, root, cabang, branch, dan daun, leaf. Nah, manfaat pohon dalam komputasi ini, jika kita menggunakan pohon dalam komputasi atau dalam struktur data, biasanya membuat kita melakukan pencarian data dan penyimpanan data itu lebih efisien. Jadi implementasinya itu dalam database, parsing ekspresi, dan lain-lain. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan data dalam database atau parsing ekspresi, atau kita melakukan pencarian dengan lebih efisien, dengan lebih cepat. Nah, di sini kita ada 2 contoh, misalnya ada pohon binary dan pohon AVL. Pohon binary itu sendiri adalah pohon dengan maksimal 2 anak per node. Seperti namanya, binary adalah 2. Nah, di sini ada beberapa jenis pohon binary. Yang pertama itu adalah yang penuh atau full binary tree. Semua node memiliki 0 atau 2 anak. Lalu ada pohon binary sempurna, perfect binary tree. Semua level itu penuh. Dan yang ketiga itu ada pohon binary lengkap, complete binary tree. Semua level terisi, kecuali yang terakhir. Gitu. Untuk contoh representasinya, itu ada diagram pohon binary sederhana. Misalnya, di sini ada ujungnya, lalu kita memiliki 2 anak per node. Lalu setiap anak itu memiliki 2 anak lagi. Itu pohon binary. Jika semua node memiliki 0, 0, atau 2 anak langsung, maka itu disebut full binary. Jika semua levelnya penuh, jadi setiap node dalam setiap level itu penuh, kita mengatakan itu sebagai perfect binary tree. Dan jika semua level kecuali level terakhir itu penuh, kita menyebutnya sebagai complete binary tree. Nah, definisi pohon AVL. Pohon binary seimbang yang menjaga perbedaan tinggi maksimal 1. Di sini karakteristiknya, rotasi diperlukan untuk menyeimbangkan saat penyisipan atau penghapusan, dan waktu pencarian lebih efisien dibandingkan dengan pohon binary biasa. Untuk melakukan rotasi itu sendiri, kita bisa melakukan rotasi kiri atau LL, rotasi kanan RR, rotasi kiri kanan LR, dan rotasi kanan kiri RL. Jadi kita bisa melakukan rotasi kiri saja, ke kanan saja, kiri lalu ke kanan, atau kanan lalu ke kiri. Untuk implementasi pohon itu dalam struktur data, kita memiliki beberapa contoh di sini. Misalnya ada heap. Nah, heap ini ada beberapa kategori. Yang paling sederhana di sini kita memiliki min heap dan max heap. Nah, struktur pohon binary yang lengkap yang memiliki sifat-sifat heap itu sendiri. Min heap sifatnya induk selalu lebih kecil daripada anak-anaknya. Jadi yang sebelumnya kita memiliki heap, lalu kita memiliki induk, lalu kita memiliki anaknya. Nah, nilai dari induknya itu jika lebih kecil atau sama dengan anak-anaknya, itu disebut sebagai min heap. Lalu jika induknya lebih besar, nilainya lebih besar daripada anak-anaknya, kita menyebutnya sebagai max heap. Nah, heap ini, min heap dan max heap, itu digunakan dalam algoritma Dijkstra, penjadwalan proses, dan struktur antrian prioritas. Selain heap, kita memiliki tree atau prefix tree, pohon khusus yang menyimpan kumpulan string dengan efisiensi pencarian tinggi. Nah, aplikasi untuk prefix tree ini sendiri, misalnya autocomplete pada mesin pencari, misalnya di Google Search, di Bing, atau di setiap mesin pencari, jika kita mulai mengetik, maka ada autocomplete-nya biasanya. Nah, itu menggunakan prefix tree. Lalu kita juga bisa menggunakannya dalam kamus digital untuk pencarian kata yang efisien, pemeriksaan ejaan atau spell checker pada software pengolah kata. Jadi setiap kita menulis, ada beberapa yang otomatis, misalnya disebutkan, oh ini salah tulis, misalnya ada typo dan sebagainya,
itu bisa menggunakan prefix tree untuk mencari kesalahan-kesalahan penulisan itu. Nah, selain itu kita juga ada namanya B-tree. Di sini ada B-tree, ada B+tree dan sebagainya. Contohnya di sini adalah B-tree. Itu adalah pohon dengan banyak anak per node, tidak seperti pohon binary. Jadi sebelumnya pohon binary itu hanya memiliki 2 anak saja, 0 atau 2 atau 1. Untuk yang B-tree di sini bisa memiliki anak lebih dari 2 itu tadi. Nah, aplikasi utamanya digunakan dalam sistem basis data dan sistem file dan memiliki keunggulan mengurangi akses disk untuk pencarian data dan cocok untuk menangani dataset besar. Jadi memang biasanya digunakan di database, basis data.